warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 melalui video ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah RPP SMA kelas 11 semester 2. Sebelum itu saya akan memperkenalkan seluruh dari anggota kelompok 8. Yang pertama ada Vidya Rishani, yang kedua Gusmiza Handayani Putri, dan yang terakhir adalah saya sendiri, saya Jen Irbah. Untuk pembacaan materi akan dimulai oleh saya sendiri. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari RPP di kelompok ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Sedangkan kompetensi dasar pada keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Dan juga seperti di PPT sudah diperlihatkan indikator pencatatan kompetensi. Ada dari pengertian, manfaat, faktor, teori, kebijakan, tujuan, hingga ke terakhir yaitu dampak kebijakan perdagangan internasional. Maka dari itu akan dimulai hasil telaah dari kelompok kami. Baiklah, untuk telaah yang pertama yaitu keterkaitan antara kompetensi dasar atau KD dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Menurut kelompok kami sudah berkaitan. Kenapa? Karena IPK sudah menjabarkan isi dari KD. Jika misalnya KD menjelaskan tentang analisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional, pada IPK sudah menjelaskan secara rinci apa saja yang ada pada konsep dan kebijakan perdagangan internasional itu, dari pengertian, manfaat, faktor, hingga yang terakhir yaitu dampak kebijakan perdagangan internasional itu. Selanjutnya, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Menurut kelompok kami sudah memiliki kaitan. Kenapa? Karena pada tujuan yang tertera di RPP tersebut sudah secara rinci menunjukkan segala yang ada di KD itu. Bahkan isiannya sudah hampir menyerupai dengan IPK. Maka dari itu kami menyatakan kalau keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan kompetensi sudah ada kaitan. Selanjutnya, keterkaitan antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya sudah ada kaitan. Karena pada materi pembelajaran di RPP tersebut sudah mengisikan semua yang ada pada tujuan pembelajaran. Misalnya, seperti pengertian perdagangan internasional pada materi sudah ada. Pada bagian materi semua dari pengertian hingga ke dampak sudah tersedia. Dan yang lalu kemudian mentelaah materi telah memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan aturan diminta dan standar proses. Menurut kelompok kami, pada RPP ini sudah memuat semua itu. Karena dalam materi sudah disampaikan konsep mengenai perdagangan internasional dan juga memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut, diskusi ini akan dilanjutkan oleh kelompok saya yaitu Vidya Rishani. Kepada dari Vidya Rishani dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Vidya Rishani. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Jihan, yaitu di sini saya ingin menyampaikan mengenai keterkaitan antara strategi atau metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang berasal dari RPP yang telah kami dapatkan, di mana metode pembelajaran yang dipilih dalam RPP yang kami dapatkan ini adalah discovery learning, di mana metode ini memiliki atau sudah relevan dengan tujuan pembelajaran karena adanya metode pembelajaran discovery learning ini akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir lebih kritis lagi. Juga dapat mengembangkan kemampuan pola analisis dan membantu siswa mengembangkan proses nalarnya. Sehingga dengan adanya metode ini tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu keterkaitan antara strategi atau metode pembelajaran dengan materi pembelajaran. Jadi, dalam model pembelajaran yang dipilih dalam RPP ini yaitu discovery learning atau yang disebut dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu memahami konsep, arti, dan akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi, dalam metode materi pembelajaran ini, setiap individu tuh terlibat dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep ataupun prinsip. Dan yang untuk selanjutnya adalah keterkaitan media pembelajaran yang dipilih dengan tujuan pembelajaran.
Jadi, media pembelajaran yang dipilih dalam RPP yang kami temukan ini sudah relevan dengan tujuan pembelajarannya. Karena dengan menggunakan media berupa worksheet atau lembar penilaian dan LCD proyektor, maka dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri, atau disebut juga dalam kelompok kerja. Jadi, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar dapat membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan pembelajaran sehingga tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Saya Gusmiza Ade Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai keterkaitan media pembelajaran yang dipilih dengan materi pembelajaran. Menurut kelompok, media pembelajaran yang dipilih sudah relevan dengan materi pembelajaran dengan menggunakan media berupa worksheet, lembar kerja, dan LCD proyektor. Serta dengan adanya metode pembelajaran berupa tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran, maka materi pembelajaran akan mudah disampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, materi mengenai menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional serta menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional sangat cocok disajikan dalam bentuk worksheet atau LCD proyektor. Karena dengan menggunakan metode tanya jawab dan wawancara pembelajaran, maka peserta didik akan lebih tertarik untuk memahami materi dan juga dapat menghilangkan kebosanan atau kejenuhan peserta didik. Proses tanya jawab juga sangat cocok sekali untuk materi pembelajaran ini karena dalam pembelajaran ini diperlukan daya ingat siswa dan menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional serta menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional agar peserta didik dapat memahami dan mengingat materi pada menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional dan menyajikan hasil dari analisis dampak perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya ada sumber belajar telah cukup memadai atau belum. Menurut kelompok, sumber belajar yang digunakan sudah cukup memadai dan dalam pembelajaran ini sumber belajar yang digunakan adalah buku ekonomi siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2006, buku referensi yang relevan, dan lingkungan setempat. Sehingga dengan adanya berbagai sumber tersebut ditambah lagi dengan sumber dari lingkungan setempat, maka peserta didik akan lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu sama seperti yang tadi, itu sumber belajar telah memadai atau belum. Dan jawaban dari kelompok itu tetap sumber belajar yang digunakan sudah cukup memadai dan dalam pembelajaran ini sumber belajar digunakan dalam buku ekonomi siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2006, buku referensi yang relevan, lingkungan setempat. Sehingga dengan adanya berbagai sumber tersebut ditambah lagi dengan sumber dari lingkungan setempat, maka peserta didik akan lebih memahami materi yang disampaikan. Yang terakhir ada keterkaitan antara evaluasi pembelajaran dengan materi pembelajaran. Antara evaluasi pembelajaran dengan materi pembelajaran sudah relevan dengan evaluasinya dilakukan dengan penilaian sikap terhadap pemahaman siswa dalam menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional dan perdagangan internasional dan menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional melalui media lisan atau tulisan.